Halo kaum rebahaners dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya di channel The Official gitu ya. Kali ini kita akan merangkum film lagi yang berjudul dengan Time NTR Truth. Kok judulnya gini cok? Yang dirilis pada tahun 2020, yang menceritakan seorang wanita yang bekerja pada sebuah perusahaan, dan ya bos di sana sedikit sagne dan seringkali mencangkul. Kurang lebih seperti itulah. Oke, daripada berlama-lama kita putar dulu intronya. Scene dimulai dengan seorang wanita yang bernama Meguri. Ini bebenguknya, ia adalah seorang tangan kanan atau ya sekretaris lah di kantor tersebut. Saat ia bekerja di mejanya terlihat sang obos, ini bebenguknya yang bernama Murakami atau Mister Murakami, dan menyuruhnya untuk memeriksa beberapa dokumen yang mungkin ya pekerjaan lah, jenis pekerjaan atau ya basi-basi lah, kurang lebih intinya seperti itu sih. Setelah itu Murakami menyuruhnya untuk bekerja lembur pada malam itu. Baru aja dimulai ini filmnya cok. Jangkrik. Dengan berbisik ia mengatakan bahwa ada pekerjaan untuknya, yang membuat saya juga sedikit bingung sih, pekerjaan apa yang dikerjakan pada malam hari bahkan hingga pagi buta itulah oleh dua buah orang insan selain ya mencangkul si Ciwi, ya kan? Dengan cicilan bank emok yang belum dibayar, Meguri pun mengiyakan perkataan sang obosnya tersebut. Padahal dia juga sedikit tidak nyaman lah dengan pekerjaan tersebut. Namun ya namanya juga film cok. Saat ia pulang kita diperlihatkan sang suami Meguri yang sedang memasak di rumah untuk sang istri tercinta. Jadi sekilas info, di Jepang adalah sebuah negara maju yang mana wanita di sana lebih giat dibandingkan dengan laki-laki pada umumnya, dan jam kerja mereka juga lebih banyak dibanding dengan jam para pekerja di negara yang lain gitu. Itu makanya semakin majunya negara, semakin rentan mereka terkena stres. Makanya tingkat bunuh diri di Jepang itu cukup lumayan tinggi dibandingkan dengan negara kita. Jadi ya sang suami yang tidak disebutkan namanya, entah sang sutradara lupa atau bagaimana, namun kita sebut saja Aceng, ya Mang Aceng lah kurang lebih. Sebagai laki-laki yang baik seperti saya, ia memiliki sifat yang cukup pengertian. Scene kemudian berpindah ke Meguri yang menelpon sang suami yang memberitahunya bahwa kemungkinan ia akan bekerja lembur dan pulang pada keesokan paginya. Mengetahui hal tersebut, si Aceng mengatakan bahwa ia sudah memasak semur jengkol, rendang, sate marangi, asin cucut kesukaannya. Hal tersebut kemudian membuat Meguri merasa senang memiliki suami yang cukup pengertian, yang mana ditambah ia juga diizinkan untuk kembali bekerja dan berpesan agar menjaga diri, menjaga kesehatan dan lain sebagainya. Malam pun poek. Setelah semua pekerja di sana pulang, sekonyong-konyong si bos pun kembali datang mengelusnya, merayunya untuk melakukan pada saat itu juga. Demi kenyamanan kita bersama, adegan saya skip dan maju ke 28 menit selanjutnya. Selesai itu, si Megi pun kemudian pulang dengan rasa bersalahnya. Ia pun terlihat akan beristirahat setelah lelah bekerja dan olahraga. Kok olahraga, cok? Di sini kita diperlihatkan kilas balik di mana ternyata si Megi ini sering kali dicangkul oleh sang obos. Entah apa alasannya saya juga kurang mengerti, bahkan hingga di ruang sang obos tersebut. Ya namanya juga film. Saat tersadar dari bayangan tersebut, ia rewas karena sudah ada sang suami yang baru saja terbangun. Ia kemudian menyambutnya dengan sebuah pelukan. Namun si Megi menolaknya dengan alasan belum mandi. Sang suami yang baik seperti saya pun kemudian menyuruhnya untuk mandi dan akan menyiapkan makanan untuknya. Si Megi yang melihat kebaikan sang suami pun kemudian merasa bersalah atas apa yang telah ia lakukan kemarin. Karena terlalu lama merenung atas kesalahannya tersebut, membuat makanan yang dimasak sang suami kaburu jadi, atau ya masak duluan lah kurang lebih seperti itu. Dan saat makan, ia juga dikagetkan dengan sebuah hadiah yang diberikan oleh sang suami, karena pada hari itu merupakan hari anniversary ke-10 tahun mereka menikah. Saat di kantor, sang obos yang memang sudah sering merasakan air dua pegunungan, Meguri pun kembali mengajaknya untuk bergadabah ria. Aceng yang heran kenapa sang istri jarang sekali pulang ke rumah pun kemudian sekonyong-konyong berniat untuk memberikan sebuah kejutan dengan datang ke kantornya dengan membawakannya bekal makanan. Di kantor, si Megi yang sedang bekerja pun kemudian diajak kembali oleh sang obos untuk berolahraga. Namun kali ini ia menolaknya karena memang seharusnya seperti itu, dan ia juga menghargai kebaikan atas apa yang telah dilakukan sang suami terhadapnya.
Namun tentu sang obos tidak berhenti sampai di situ saja, ya pun kemudian memaksanya untuk melakukan film apa ini cok, gak berbobot anjir. Namun naas besi telah menjadi bubur ketika aksi tersebut dilancarkan. Sang suami kemudian memergoki mereka yang sedang berbuat hilaf. Dan film pun dilanjutkan ke beberapa bulan kemudian. Ternyata hal tersebut masih kerap dilakukannya, dan saya juga apa ya, nggak tahu lah kalau si Maggie itu udahan sama si suami atau enggak atau gimana. Dan emang film ini nggak jelas cok, dan film pun tamat. Ya, pesan yang dapat kita ambil, jangan membuat film tanpa subjudul yang jelas, alur yang jelas gitu cok, karena ini emang gak jelas sih. Intinya jangan pernah nganyuk uang atau minjam uang ke Bang Emok. Terima kasih saya telah menonton. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Ya intinya supaya videonya 10 menit ya kita sedikit mengobrol lah, kurang lebih seperti itu. Jadi bantu subrek udah sebenarnya mah nyen channel kita tuh babari dewek teh kudu motong heula, kudu lalajo heula, wah kabayang teu euy. Supaya teu beunang hak cipta pannya urang teh kudu make backsound numerna, diedit cing merna. Tapi teh di subrek coba bahas mah. Kumaha nya arti-arti? Subrek geura ge. Moal mata haram jadil, moal mata rungkan hulu asli aya. Sok wa geura subrek, mun teu di subrek bisi di tengkas ke Tiongkok ya anak dewek teh eta. Ya gitulah atur-atur yang segala ada ieu lah.